Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengenai chapter 9 dari buku Kiso, Wagon, and Werfeld, Intermediate Accounting tentang bab Inventories, Additional Valuation Issue. Di bab ini, subbabnya adalah tentang Lower Cost Net Realizable Value, Valuation Basis, Gross Profit Method, dan Retail Inventory Method. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai yang Retail Inventory Method. Metode persediaan retail. Untuk menilai persediaan, ada yang namanya metode retail atau metode eceran. Biasanya, metode ini digunakan oleh pedagang eceran. Jadi, retail method ini digunakan jika perusahaan nggak mau melakukan stok opnam atau nggak mau melakukan perhitungan fisik dengan formula ngitungnya adalah convert retail price to cost dengan ketentuan yang pertama total cost and retail value of goods purchased Pertama harus ada total biaya dan harga retail dari barang yang dibeli. Kemudian yang kedua harus ada total biayanya dan harga retail harga retail dari barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian Kemudian yang ketiga tentunya juga harus ada nilai salesnya pada periode tersebut. Nah, metode pada retail ini ada dua, yaitu metode konvensional atau lower cost net realizable value dan juga metode cost. Oke, berikutnya kita langsung ke ilustrasinya. Ilustrasi retail inventory method Fukui Corporation menggunakan metode retail untuk menghitung ending inventory-nya dengan menggunakan metode konvensional dan cost method. Di sini bisa kita lihat beginning inventory-nya pada 1 Oktober cost-nya 52.000, retailnya 78.000 Retail di sini adalah nilai eceran atau nilai dijualnya. Untuk purchase di cost-nya ada 272.000, retailnya 423.000. Freight in-nya beban angkutnya 16.600. Kalau beban angkut pembelian, logikanya sudah pasti hanya ada di sisi cost-nya aja Jadi tentu cuma penjual yang nanggung beban ongkos kirim pembelian. Kemudian di sini ada yang namanya purchase return Purchase return ini ketika kita beli ke vendor lalu ada pengembalian atas pembelian kita Terus nanti juga misalnya ada yang namanya purchase discount dan purchase allowance. Kalau yang purchase discount atau purchase allowance itu hanya ada di cost. Tapi purchase return itu ada di cost dan juga ada di retail. Kalau di cost nilainya di sini 5.600, di retailnya 8.000. Kemudian additional markup additional markup di sini nilainya di retail 9.000. Additional markup ini pasti hanya ada di retail karena markup ini muncul ketika perusahaan menjual inventory. Ketika perusahaan melakukan penjualan ke customer, perusahaan melakukan markup harga. Jadi, tentu hanya ada di retail. Kemudian ada yang namanya markup cancellation. Markup cancellation senilai 2.000 Markup cancellation ini adalah ketika perusahaan menaikkan harga jual per unit, misalnya 12.000 ke 15.000. Nah, ternyata dengan adanya kenaikan penjualan ini perusahaannya barangnya nggak laku nih. Maka perusahaan melakukan markup cancellation. Kalau contoh di soal additional markup-nya 9.000 di cancel jadi 2.000. Maka nanti dinetin nih maka netnya adalah 7.000. Kemudian kalau ada yang namanya markdown. Markdown di sini 3.600 biasanya perusahaan menurunkan harga jual.
Terus ada yang namanya normal spoilage. Normal spoilage ini nilainya 10.000. Normal spoilage ini kerusakan yang sifatnya normal, ya, kerusakan yang terjadi pada saat proses produksi. Kemudian ada nilai salesnya di retail nilainya 390.000. Nah, dan berikutnya di sini adalah penentuan ending inventory-nya dengan metode konvensional. Cara untuk menghitung konvensional ya. Pertama, kita input dulu beginning inventory-nya. Beginning inventory di sisi cost value-nya adalah 52.000. Di retail tadi berdasarkan informasi soal ya 78.000. Kemudian purchases ya di cost 272.000, di retail 423. Terus dikurangi dengan purchase return. Di sini di cost 5.600 dan retail 8.000. Kalau misalkan ada purchase diskon juga bisa dikurangi ya. Kemudian ada freight in tentu hanya ada di cost ya, nilainya 16.600. Nah, ditambah dengan markup net untuk di retail senilai 7.000. Markup net ini didapat dari markup additional ya, markup additional tadi di informasi soal dikurangi dengan markup cancellation. Nah, hasilnya adalah 283.000 ya. Jadi purchase dikurangi dengan purchase return ditambah dengan freight in ditambah dengan retail, hasilnya adalah current year edition ya. Sehingga goods available for sale-nya adalah beginning inventory ditambah dengan current year edition ya. Di cost nilainya 335.000 dan di retail 500.000. Kemudian di retail kita kurangi dengan markdown-nya. Markdown-nya tadi ya 3.600 dan ada normal spoilage ya senilai 10.000. Tentu ini hanya ada di retail aja ya. Kemudian salesnya 390.000 sehingga ending inventory di retail 96.400 ya. Dan ending inventory di cost ya 64.558. Dari mana? Dari nilai retail kita kali dengan cost to retail, presentasi cost to retail ya. Jadi logikanya namanya ending inventory itu didapat dari goods available for sales dikurangi sama markdown dan kerusakan-kerusakan barang yang sifatnya normal atau normal spoilage. Nah, perhatikan kalau untuk di cost ya, ini perhitungannya hanya sampai dari beginning inventory sampai di goods available for sales-nya aja ya. Kalau di retail, ini perhitungannya lebih panjang sampai di sales gitu. Nah, kemudian tadi itu untuk metode yang konvensional. Kalau untuk yang metode cost ya, kamu bisa lihat di sini. Oke, bisa lihat di sini. Bedanya lihat ya, hanya terletak pada di markdown-nya aja ya. Hanya terletak di sini, di markdown-nya. Jadi tadi di metode retail, markdown posisinya di bawah ya. Nih, kalau metode di konvensional, kalau metode di konvensional nih, markdown posisinya tuh di bawah setelah di goods available for sales. Tapi kalau metode di cost, ya ini markdownnya sebagai ya pengurang perhitungan goods available for sales ya. Ini markdownnya ada di atas, di sebelum goods available for sales. Ini perhitungannya sama ya, hanya beda posisi yang tadi saya bilang di markdown-nya aja. Dan di sini caranya adalah kita buat dulu cost retail gitu ya, kita tuliskan dulu, terus kemudian beginning inventory-nya tadi di cost 52.000, di retail 78.000.
Kemudian di purchase di cost nilainya 272.000, di retail 423. Dikurangi dengan purchase retur di cost 5.600, di retail 8.000. Ditambah dengan freight in pada cost ya 16.600. Nah, markdown netnya tentu hanya ada di retail ya, namanya markdown markup gitu ya, markup cancellation itu hanya ada di retail ya. Di sini markdownnya 3.600, markupnya 7.000 ya, sehingga current yield-nya adalah 283 untuk cost, dan untuk retail 418.400 ya. Kemudian beginning inventory ditambah dengan current year addition adalah goods available for sales, barang tersedia untuk dijual. Untuk cost nilainya 335.000. Untuk retail nilainya 496.400. Nah, putus sampai di sini untuk yang cost ya perhitungannya. Nah, di retail dikurangi dengan normal spoilage ada 10.000 ya, dan salesnya ada 390.000. Sehingga ending inventory-nya 96.400. Kalau dibandingin hasil ending inventory yang ada di metode konvensional sama yang ada di metode cost ya, itu sama nilainya. Nih kita lihat. Ini metode cost ya, 96.400 ending inventory untuk retailnya. Kalau yang di metode konvensional juga sama 96.400. Karena tadi hanya beda di komposisi perhitungan markup dan markdown-nya aja. Sehingga kalau misalkan dihitungan matematis tentu hasil akhirnya itu sama ya. Nah, yang membedakan adalah hanya di ending inventory at cost-nya. Ending inventory at cost-nya di sini 96.400 dikalikan dengan persentase cost to retail, yaitu 67,49%, hasilnya 65.060. Oke, kemudian ya di slide berikutnya ada item-item yang ada di retail ya. Ada yang namanya freight cost, ada yang namanya freight cost, biaya pengiriman, ada retur pembelian, diskon pembelian ya, ada transfer in, pengalihan, ada normal shortage. Normal shortage ini adalah misalnya seperti barang pecah, rusak, hilang ya, dan ini hanya mengurangi di kolom retail ya. Terus ada abnormal shortage. Abnormal shortage adalah kekurangan yang tidak normal, misalnya ada kebakaran, bencana alam. Terus ada lagi yang namanya employee discount ya, diskon untuk pegawai, diskon khusus untuk pegawai. Biasanya perusahaan kan suka ngasih diskon khusus tuh untuk para employee-nya gitu. Oh ya, terus nanti di sini juga ya, ketika ada sales diskon atau sales allowance gitu ya, tidak mengurangi cost atau retail ya. Di sini ada nih informasinya. Nah, kemudian nanti ada ilustrasinya. Kita langsung ke ilustrasinya aja. Di sini ilustrasinya adalah pakai metode yang konvensional dengan item-item yang akun-akun yang tadi itu ya. Ini metode konvensional ya. Bisa dilihat ya metode konvensional. Ini markdown-nya ada di bawah nih, itu ya, ada di bawah nih markdown-nya. Bisa dilihat beginning inventory untuk cost nilainya 1.000, retail 1.800, ditambah dengan purchase ya, beginning inventory ditambah pembelian 30.000 untuk di cost, di retailnya 60.000, ditambah dengan freight in ya di sisi cost 600, dikurangi dengan purchase retur 1.500 di cost, retailnya 30.000, sehingga totalnya adalah 30.100 untuk cost, dan untuk retailnya 58.800. Net markup-nya ada di retail posisinya 9.000. Kemudian ada abnormal shortage di cost 1.200,
di retail 2000, sehingga totalnya adalah 28.900 untuk cost ya. Dan di retailnya 65.800. Kemudian dikurangi dengan markdown ya. Di retail 1.400 ya. Terus di sini sales returnya ya, netnya adalah 35.100, ada employee diskonnya 800, normal shortage 1.300, sehingga ending inventory di retail nilainya adalah 27.200. Dan cost to retailnya 28.900 ya. Cost to retail nih, cost to retail yang ini 28.900 dibagi dengan 65.800 ya, rasionya 43,9%. Ending inventory at lower cost net realizable value ya, nilainya sehingga adalah 11.940,80 ya. Oke, segini dulu teman-teman untuk penjelasan dari retail inventory method. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.